Menara Cukong 129. Edisi yang ke-1081 hingga 1085. Bersama suara serak, dilanjut. Setelah beberapa ronde saja, Cukong tidak terluka, bahkan ujung bajunya pun tidak robek. Sima Tiansen dan 5 orang lainnya semuanya terluka parah. Yang terlemah bahkan lengan kirinya terpotong oleh pedang Cukong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau, seorang udik dari 4 negara bagian terbawah, menjadi begitu kuat tanpa latar belakang keluarga atau dukungan dari orang kuat, teriak Sima Tiansen. Kau pasti telah menggunakan metode rahasia yang kuat sebelumnya untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa. 4 Tianjiao lainnya mengangguk dengan penuh semangat, setuju dengan tebakan Sima Tiansen. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa ada murid di Sekte Surga Jiwa yang kekuatannya jauh melebihi mereka. Saat berikutnya, Sima Tiansen dan 5 orang lainnya menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kultivasi mereka secara paksa. Kelima, orang itu berasal dari keluarga kaya dan terpandang, dan metode rahasia yang mereka praktikkan semuanya adalah metode rahasia tingkat atas. Di antara mereka, yang terlemah juga dapat meningkatkan 2 alam kecil. Dari tahap awal tingkat kelima Raja Surgawi, ia secara paksa dipromosikan ke tahap akhir tingkat kelima Raja Surgawi. Sima Tiansen, yang terkuat, bahkan dapat meningkatkan 3 alam kecil. Tingkat kultivasinya langsung dinaikkan dari tahap awal surga ke-6 Raja Surgawi ke tahap awal surga ke-7 Raja Surgawi. Setelah melakukan metode rahasia, Sima Tiansen dan 5 lainnya segera melambaikan artefak di tangan mereka, meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan menampilkan keterampilan ilahi terkuat. Seni pedang 5 elemen Suantian. Tongkat Dewa Penghancur Api Emas. Pedang Dewa Air dan Kayu. Pedang Pembelah Langit Es dan Api. Tombak Suanmu Tanah Emas. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan angin serta awan bergulung kembali. Energi ilahi 5 elemen yang agung datang dari segala arah, dan pemandangannya menakutkan. Melihat dengan saksama, di depan Sima Tiansen, 5 elemen energi ilahi berkumpul dengan gila-gilaan, mengembun menjadi 5 pedang ilahi raksasa dengan warna yang berbeda. Di bawah pengaruh komplementer dari 5 elemen, 5 pedang ilahi raksasa saling menarik, langsung membentuk formasi pedang 5 elemen Suantian, melepaskan kekuatan pedang yang mengerikan. Pada saat yang sama, di depan 4 Tianjiao lainnya, berbagai keterampilan ilahi dipadatkan, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Jika diperhatikan dengan saksama, 3 dari 4 Tianjiao memiliki fisik atribut ganda. Yang terakhir memiliki fisik atribut 3. Selain itu, mereka semua berasal dari 5 elemen. Keterampilan magis mereka beresonansi dengan formasi pedang Suantian 5 elemen yang dipadatkan oleh Sima Tiansen, yang meningkatkan kekuatannya 1 poin. Cukong, bersiaplah untuk Mahtei. Sima Tiansen tertawa muram, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan formasi pedang Suantian 5 elemen, menerobos udara dan menebas. 4 Tianjiao lainnya mengaktifkan keterampilan magis mereka pada saat yang sama dan menghantam Cukong dengan ganas. Kelima orang itu bergabung untuk meluncurkan serangan kekuatan penuh, yang bahkan tidak dapat dilawan oleh pembangkit tenaga surgawi ke-7 Tianjun tingkat menengah. Menurut pendapat mereka, Cukong ditakdirkan untuk Mahtei. Namun, kata-kata Cukong berikutnya seperti baskom berisi air dingin yang membekukan mereka sampai ke tulang. Hanya itu, Cukong menunjukkan penghinaan di matanya, melambaikan pedang langit naga di tangannya, dan menebas di depannya. 3 kehidupan 10.000 pedang Jue. Diikuti oleh teriakan rendah. Raungan, 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 raungan naga yang mengguncang bumi, raungan harimau yang mendominasi, dan teriakan burung phoenix yang menggetarkan jiwa semuanya terdengar pada saat yang sama, memicu gelombang suara yang mengerikan. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna, dan bumi dan tanah bergetar. 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 9.000 hantu pedang sihir 9 warna. Di antara mereka, ada 3.000 hantu pedang naga, 3.000 hantu pedang harimau, dan 3.000 hantu pedang phoenix. Mereka tergantung rapat di atas kepala Cukong, seperti sungai pedang sihir yang panjang, melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi, menyebabkan kekosongan bergetar, dan kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun keterampilan sihir yang ditunjukkan oleh Sima Tiansen dan 5 orang lainnya sangat kuat,
dibandingkan dengan kekuatan pedang yang dilepaskan oleh 9.000 hantu pedang sihir 9 warna. Mereka hanyalah penyihir kecil yang bertemu dengan penyihir besar, dan tidak ada bandingannya sama sekali. Duar, 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 duar. Saat berikutnya, sungai pedang ilahi, dengan berkat dari 9 cara langit dan bumi perantara, membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan dengan keras bertabrakan dengan 5 keterampilan ilahi seperti formasi pedang Suantian 5 elemen. Meskipun Cukong, yang telah menggabungkan ki dan badannya, tidak sekuat Sima Tiansen dan 5 orang lainnya yang telah menggunakan metode rahasia. Tetapi seni 3 kehidupan dan 10.000 pedang yang dia gunakan adalah keterampilan ilahi tingkat menengah bumi terbaik yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan, dan itu sangat kuat. Selain itu, Cukong telah mengolahnya hingga mencapai tingkat keberhasilan besar, yang jauh melampaui keterampilan ilahi yang digunakan oleh Sima Tiansen dan 5 orang lainnya. Dengan kekuatan mengerikan dari seni 3 kehidupan dan 10.000 pedang, kekuatan tempur Cukong tidak hanya mengejar Sima Tiansen dan 5 lainnya, tetapi bahkan melampaui mereka. Setelah kebuntuan sesaat, sungai pedang ilahi dan 5 keterampilan ilahi seperti formasi pedang 5 elemen Suantian menang. Retak, retak. Melihat lebih dekat, retakan besar terus muncul pada 5 keterampilan ilahi seperti formasi pedang 5 elemen Suantian. Meskipun hantu pedang ilahi di sungai panjang pedang ilahi terus-menerus hancur. Namun, kecepatan retakan muncul pada 5 keterampilan ilahi, seperti formasi pedang 5 elemen Suantian, jauh lebih cepat daripada kecepatan hantu pedang ilahi hancur. Melihat ini, Sima Tiansen dan 5 lainnya semuanya ketakutan dan pucat, dan mereka dengan putus asa mendesak kekuatan ilahi mereka untuk meningkatkan kekuatan keterampilan ilahi mereka. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, hasilnya tidak akan berubah. Setelah beberapa saat, 5 suara pecah terdengar. Sungai pedang dewa yang panjang benar-benar menghancurkan 5 keterampilan dewa, seperti formasi pedang Suantian 5 elemen, dengan biaya menghancurkan 7.000 hantu pedang dewa. 2.000 hantu pedang dewa yang tersisa, dengan kekuatan yang tidak berkurang, menebas langsung ke Sima Tiansen dan 5 lainnya. Ah, 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 ah. 5 ratapan yang sangat menyakitkan terdengar. Sima Tiansen dan 5 lainnya berlumuran darah, terbang mundur, dan berubah menjadi 5 sabuk darah, menghantam dengan keras ke kejauhan. Melihat lebih dekat, kelima orang itu ditutupi dengan bekas pedang, yang masing-masing cukup dalam untuk melihat tulang, dan sangat menyeramkan. Pedang Cukong secara langsung melukai 5 orang. Kutu kupret, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Meskipun seorang jenius menggertakkan giginya, ketakutan muncul di matanya. 3 jenius lainnya juga takut. Jika bukan karena tetua kedua dan Sima Xuanfeng, yang menyiapkan kartu truf yang kuat untuk mereka untuk berjaga-jaga, mereka akan berbalik dan melarikan diri. Tuan muda ini mengakui bahwa aku meremehkan Cukong. Dalam hal bakat dan kekuatan tempur, tuan muda ini tidak sebaik dia. Tapi, Sima Tiansen berkata dengan dingin, dalam hal latar belakang keluarga, dia jauh lebih rendah dari tuan muda ini. Sima Tiansen mengedipkan mata pada keempat jenius lainnya. Keempat orang itu segera mengerti, berdiri, menekan luka-luka di badan mereka, dan berdiri di sekitar Sima Tiansen. Tangan keempat orang itu seperti roda, dan mereka dengan cepat membentuk segel tangan misterius. Pada saat yang sama, Sima Tiansen juga membentuk segel dan melakukan teknik rahasia. Ketika segel terakhir terbentuk, Sima Tiansen berteriak keras. Teknik rotasi 5 elemen. Duar, 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 duar. Cahaya terang tiba-tiba meledak dari badan keempat jenius itu. Di antara mereka, 3 dari mereka bersinar dengan cahaya 2 warna, dan 1 bersinar dengan cahaya 3 warna, sesuai dengan konstitusi fisik mereka. Di bawah pengaruh teknik rahasia teknik rotasi 5 elemen, Sima Tiansen dan keempat jenius itu membentuk hubungan misterius, yang dapat mengintegrasikan kekuatan suci dalam badan mereka ke dalam badannya sendiri dan dengan paksa meningkatkan kultivasinya lagi. Metode rahasia ini sangat berharga. Melihat seluruh surga dewa bawah, hanya keluarga teratas seperti keluarga Sima yang dapat mengeluarkannya. Hari itu, di keluarga Sima, tetua kedua dan Sima Xuanfeng menggunakan beberapa harta 5 elemen yang berharga untuk melakukan metode rahasia pada Sima Tiansen dan 4 Tianjiao. Itu adalah persiapan untuk pertunjukan teknik rotasi 5 bentuk. Di bawah pengaruh teknik rotasi 5 bentuk, Sima Tiansen mengeluarkan kekuatan hisap yang mengerikan,
dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ilahi dalam badan empat Tian Jiao dan mengintegrasikannya ke dalam badannya sendiri. Pada saat yang sama, momentumnya melonjak, dan tingkat kultivasinya meningkat lagi. Langsung dari tahap awal surga ketujuh Raja Surgawi, ia secara paksa dipromosikan ke tahap akhir surga ketujuh Raja Surgawi. Sima Tiansen mengunci matanya pada Cukong dan mengeluarkan raungan pembunuh. Cukong, kamu harus mati hari ini. Begitu suara itu jatuh, dia memegang pedang ilahi 5 warna dengan erat dengan kedua tangan dan mengangkatnya di atas kepalanya. Dia mendesak kekuatan ilahi dalam badannya, dengan putus asa menyuntikkannya ke dalam pedang, dan menebasnya ke arah Cukong dengan seluruh kekuatannya. Seni pedang 5 elemen Suantian. Energi ilahi 5 elemen yang agung berkumpul dan langsung mengembun menjadi 5 pedang ilahi raksasa dengan warna yang berbeda. Saat berikutnya, 5 pedang ilahi raksasa saling menarik dan membentuk formasi pedang 5 elemen Suantian, melepaskan kekuatan pedang beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di bawah desakan penuh Sima Tiansen, formasi pedang 5 elemen Suantian membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menebas ke arah Cukong dengan ganas, dengan kekuatan yang mengerikan. Sima Tiansen dan keempat Tian Jiao semuanya menunjukkan senyum kemenangan di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, serangan ini pasti dapat membunuh Cukong. Namun, adegan berikutnya membuat kelima orang itu merasa kedinginan, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es setinggi 1000 kaki. Kekuatannya tidak buruk, itu sepadan dengan penggunaan metode rahasiaku. Cukong berkata dengan ringan. Dia melihatnya membentuk segel dengan kedua tangan dan langsung melakukan metode rahasia 3 perubahan misterius darah ilahi. Duar, duar, duar. Badan Cukong tiba-tiba mengeluarkan kekuatan darah yang tak tertandingi. Di belakangnya, energi naga bangkit, energi harimau bercokol, dan energi burung phoenix meraung, dan kekuatan itu mengguncang bumi. Melihat lebih dekat, 2 tanduk naga tumbuh di dahi Cukong. Pupil matanya langsung berubah menjadi mata harimau, dan kata raja muncul di dahinya. Sepasang sayap burung phoenix besar tumbuh di belakangnya. Sepasang sayap burung phoenix ini bukanlah sayap burung phoenix angin dan guntur yang diubah oleh kekuatan ilahi, tetapi sayap burung phoenix asli, dan mereka juga merupakan sayap burung phoenix leluhur. Tidak hanya itu, tanduk naga di dahi Cukong dan mata harimau di matanya juga merupakan tanduk naga leluhur dan mata harimau leluhur. Metode rahasia 3 perubahan misterius darah dewa hanya dapat dipraktikkan oleh para kultivator dengan 3 garis keturunan. Setiap garis keturunan dapat berubah 1 kali untuk meningkatkan kekuatan. Ketiga perubahan tersebut ditumpangkan, dan efek peningkatannya jauh melampaui metode rahasia biasa. Garis keturunan naga leluhur, garis keturunan harimau leluhur, dan garis keturunan phoenix leluhur dalam badan Cukong memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat besar, yang dapat membawa kekuatan 3 perubahan misterius darah ilahi ke titik ekstrim. Di bawah pengaruh metode rahasia, momentum Cukong langsung naik ke puncak. Tingkat kultivasinya meningkat pesat, langsung dari tahap akhir tingkat kelima Raja Surgawi ke tahap akhir tingkat ketujuh Raja Surgawi. Dia telah naik 6 alam kecil. Dengan berkah kekuatan fisiknya, kekuatan tempur terkuatnya mengejar orang kuat di tahap awal surga ke-8 Raja Surgawi. Sima Tiansen dan 5 lainnya merasakan tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh Cukong. Dan wajah mereka langsung pucat. Kamu bahkan tidak menggunakan metode rahasia sebelumnya, bagaimana ini mungkin, teriak Sima Tiansen. Dia dan keempat Tian Jiao semuanya mengira bahwa Cukong telah menggunakan metode rahasia yang kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan mereka dalam situasi 1 lawan 5? Akibatnya, Cukong bahkan tidak menggunakan metode rahasia sebelumnya, dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri untuk menghancurkan mereka berlima. Yang lebih penting, metode rahasia yang dipraktikkan Cukong sebenarnya dapat secara langsung meningkatkan 6 alam kecil, yang sungguh mengerikan. Metode rahasia yang mengerikan seperti itu, apalagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Metode rahasia seperti itu jelas tidak tersedia di surga Dewa Bawah, itu pasti berasal dari surga Dewa Tengah. Ini menunjukkan bahwa Cukong sangat mungkin telah memperoleh warisan dari orang kuat yang tak tertandingi di surga Dewa Tengah. Pikiran-pikiran ini langsung terlintas di benak Sima Tiansen dan 5 lainnya, membuat wajah mereka semakin pucat dan kehilangan semua warna darah mereka. Di mata Sima Tiansen dan 5 lainnya yang sangat ketakutan, Cukong mengayunkan pedang langit naga dan menebas di depannya.
Seni pedang 3 kehidupan 10.000. Raungan, raungan, raungan. Raungan naga, raungan harimau, dan teriakan burung phoenix terdengar pada saat yang sama, dan gelombang suara yang mengerikan menyapu seluruh dunia. 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan berkumpul dengan liar dan langsung berubah menjadi 9.000 hantu pedang 9 warna. Dengan berkah dari 9 cara perantara langit dan bumi, Sungai Pedang Dewa membawa kekuatan dewa yang tak tertandingi dan dengan ganas menghantam 5 elemen formasi pedang Suantian di udara. Duar, energi yang dihasilkan seperti banjir langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Sebuah lubang besar yang dalam diledakkan dalam radius 1 km, yang sangat mengerikan. Meskipun Sima Tianchen dan 5 lainnya telah mencoba yang terbaik dan bahkan menggunakan kartu truf terkuat mereka. Namun dalam menghadapi kekuatan absolut, segala cara rentan. Sungai Pedang Dewa secara langsung menghancurkan formasi pedang Suantian 5 elemen dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, dengan kekuatan yang tidak berkurang, ia menghantam Sima Tianchen dan 5 lainnya dengan ganas. Kelima orang itu berteriak pada saat yang sama, dan badan mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Melihat dengan seksama, Sima Tianchen dan 5 orang lainnya tergeletak di genangan darah, napas mereka sangat lemah. Di kejauhan, 9 Tianjiao sedang melihat tempat ini. Mereka telah lama tertarik oleh pertempuran itu dan bersembunyi di kejauhan untuk menonton, tidak berani mendekat, karena takut terlibat. Pada saat ini, 9 Tianjiao melihat keadaan Sima Tianchen dan 5 orang lainnya yang menyedihkan, dan semuanya membuka mulut mereka karena tidak percaya. 9 Tianjiao berpikir bahwa Sima Tianchen dan 5 orang lainnya pasti akan membunuh Cukong dengan mudah jika mereka bergabung. Hasilnya jauh di luar imajinasi mereka. Sima Tianchen dan 5 orang lainnya yang hancur. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya itu benar. Apakah ini kekuatan murid utama? Tidak heran Guru Chu mampu melewati lantai 24 paviliun jiwa Tianyan dan mengambil posisi murid utama. Bakatnya tidak ada bandingannya di dunia. Sima Tianchen dan 5 orang lainnya telah menabrak tembok kali ini. 9 Tianjiao berdiskusi. Sima Tianchen yang terbaring di genangan darah, menatap Cukong dengan perasaan tak rela. Dia tahu betul bahwa jika dia gagal membunuh Cukong kali ini, akan sulit baginya untuk mengambil posisi sebagai murid utama dan mendapatkan kuali ilahi penekan jiwa. Dia melirik 9 orang jenius yang sedang menonton pertempuran dari kejauhan, dan sebuah rencana tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berteriak, semua esensi giok jiwa surgawi di lautan dan gurun diambil oleh Cukong sendiri. Selama kamu membantuku membunuh Cukong, semua esensi giok jiwa surgawi padanya akan menjadi milikmu. Tidak hanya itu, keluarga Simaku berutang budi padamu. Setelah meninggalkan tanah suci surga jiwa, akan ada hadiah yang murah hati. 9 orang jenius yang sedang melihat pertempuran dari kejauhan semuanya mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-kata Sima Tianchen. Beberapa dari mereka menatap Cukong dengan sedikit keserakahan. Tidak heran mereka menjelajahi seluruh lautan tetapi tidak menemukan satu pun esensi giok jiwa surgawi. Mereka mengira itu dijarah oleh Cukong, Sima Tianchen, dan 6 orang lainnya. Tetapi semuanya jatuh ke tangan Cukong seorang diri. Selain itu, bahkan gurun, area inti dari tanah suci surga jiwa, yang melahirkan esensi giok jiwa surgawi, diambil oleh Cukong. Menurut pembukaan tanah suci surga jiwa pada tahun-tahun sebelumnya, Cukong memiliki setidaknya 400 esensi giok jiwa surgawi, atau bahkan lebih. Itu lebih dari 400 esensi giok jiwa surgawi. Jika mereka bisa mendapatkan esensi giok jiwa surgawi ini, kekuatan jiwa mereka pasti akan meningkat pesat. Tetapi memikirkan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Cukong, beberapa orang mundur sedikit. Sebagai murid dalam kelas 3, meskipun mereka berbakat dan kuat, yang terkuat di antara mereka, Lin Bing, hanya berada di tahap tengah tingkat kelima Raja Surgawi. Bahkan Sima Tianchen tidak dapat dibandingkan dengannya, apalagi Cukong. Sima Tianchen melihat kekhawatiran beberapa orang dan berteriak, anak ini sudah bertarung dengan kita begitu lama, dia sudah kelelahan. Selain itu, kami berlima masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan bantuanmu, kami pasti bisa membunuh Cukong. Aku bersumpah sebagai tuan muda keluarga Sima bahwa setelah masalah ini selesai,
kalian akan menjadi tamu kehormatan keluarga Simaku." Kata-kata Sima Tianchen benar-benar menyentuh hati beberapa orang. Lebih dari 400 esensi giok jiwa Tianyan, bantuan dari keluarga Sima, dan fakta bahwa Sima Tianchen dan 5 orang lainnya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Biarkan mereka merasa bahwa mereka bisa mencobanya. Pada akhirnya, 7 dari 9 Tianjiao memilih untuk bergabung dengan Sima Chu Hongsen. Melihat ini, Sima Tianchen senang dan mensibir dalam hatinya, "Cukong. Cukong, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah dan mengambil semua esensi giok jiwa Tianyan di lautan dan gurun. Kalau tidak, aku masih tidak bisa meyakinkan Lin Bing dan 7 orang lainnya." Kemudian, dia menatap tajam ke arah 2 orang yang tidak bergerak, dan mendengus dalam hatinya, "Shen Jiyun, Xing Haitao, kalian tunggu aku. Setelah Cukong selesai, aku akan membuat kalian berdua membayar harganya." 2 Tianjiao yang tidak bergerak, yang satu bernama Shen Jiyun, dari keluarga kelas 1 keluarga Shen. Yang lainnya bernama Xing Haitao, dari keluarga kelas 1 keluarga Xing. Kultivasi keduanya adalah tahap tengah dari surga keempat Tianjun. Di antara para Tianjiao yang memasuki tanah suci surga jiwa kali ini, kekuatan mereka tidak kuat. Shen Jiyun dan Xing Haitao berada di markas besar sekte surga jiwa surga dewa rendah, dan mereka memiliki karakter dan reputasi yang baik. Melihat Lin Bing dan 7 orang lainnya telah bergabung dengan Sima Tianchen, keduanya merasa jijik dan ingin membantu Cukong. Tetapi kekuatan mereka terbatas. Mereka hanya bisa mengirim pesan kepada Cukong. "Maafkan kami, Tuan Chu. Kultivasi kami rendah dan kami tidak dapat membantu Anda lolos dari bahaya. Kami akan melaporkan situasi ini kepada 3 tetua dan biarkan mereka memberikan keadilan untuk kalian." Cukong mengangkat alisnya saat mendengar pesan dari Shen Jiyun dan Xing Haitao, dan menatap keduanya dengan kagum. Jarang sekali keduanya bisa menahan godaan dan berpegang teguh pada niat awal mereka. Mengenai keterbatasan kekuatan dan ketidakmampuan mereka untuk bertindak, Cukong tidak peduli. Karena dia tidak membutuhkan Shen Jiyun dan Xing Haitao untuk bertindak. Cukong mengarahkan pandangannya ke 7 orang Lin Bing yang terbang ke arahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mundurlah segera, aku bisa berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi." Mendengar ini, Lin Bing mensibir, "Jika kamu dan 5 orang Shen Shao tidak mengalami pertempuran hebat, kami tidak akan pernah berani mengarungi air berlumpur ini. Tapi sekarang, kekuatanmu sudah habis, apa yang bisa kamu gunakan untuk menahan pengepungan 12 Tianjiao kami?" 6 Tianjiao yang datang bersamanya semuanya menunjukkan senyum puas di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat adegan mereka membagi esensi giok jiwa Tianyan setelah membunuh Cukong. Pada saat ini, Sima Tianchen dan 5 orang lainnya yang tergeletak di genangan darah menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan susah payah. Mereka baru saja menelan pil ajaib penyembuh tingkat tinggi, menekan luka-luka di badan mereka, dan bersiap untuk melancarkan serangan terakhir. Melakukan hal itu niscaya akan memperparah luka-luka mereka dan bahkan merusak fondasi mereka. Namun di mata kelima orang itu, selama mereka dapat membunuh Cukong dan menghilangkan masalah selamanya, akan sangat sepadan untuk membayar harganya. Bunuh. Atas perintah Sima Tianchen, Lin Bing dan 7 orang lainnya menggunakan kartu truf mereka, baik menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kultivasi mereka atau meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka. Sima Tianchen mengayunkan pedang ajaib 5 warna lagi dan menggunakan seni pedang 5 elemen Suantian. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna. 5 elemen energi ilahi berkumpul dan berubah menjadi 5 pedang ilahi besar, membentuk formasi pedang 5 elemen Suantian, dan bersama dengan keterampilan sihir yang digunakan oleh Lin Bing dan 7 orang lainnya, mereka menyerang Cukong. Melihat ini, Cukong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu tidak menghargainya, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku." Setelah itu, dia memegang pedang langit naga di tangannya dan langsung mendesak kekuatan ilahi dan kekuatan fisik di badannya hingga ekstrim. Seni pedang 3 kehidupan 10.000. Saat pedang langit naga menebas, auman naga, auman harimau, dan teriakan burung phoenix terdengar bersamaan, mengguncang 9 langit. 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan dalam radius 10.000 meter langsung terkuras. Dalam sekejap, 9.000 pedang 9 warna mengembun menjadi sungai pedang yang besar,
melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Kekosongan di sekitarnya semuanya tidak dapat menahan kekuatan pedang yang mengerikan ini, dan riak-riak di angkasa. Dengan berkah dari 9 cara perantara langit dan bumi, sungai pedang menerobos udara dan menebas dengan ganas dengan 8 keterampilan ilahi seperti formasi pedang Suantian 5 elemen di udara. Duar, suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan momentumnya mengejutkan. Jika itu adalah kultivator lain, setelah mengalami pertempuran, mereka memang akan mengalami penurunan kondisi dan penurunan kekuatan tempur. Namun, fondasi Cukong beberapa kali lebih kuat daripada yang berada di level yang sama. Belum lagi mengalami pertempuran, bahkan jika dia mengalami beberapa pertempuran lagi, dia masih bisa meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Krak, 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 di udara, meskipun bayangan pedang di sungai pedang terus-menerus hancur, kecepatan retakan muncul pada 8 keterampilan ilahi seperti formasi pedang Suantian 5 elemen lebih cepat daripada kecepatan bayangan pedang hancur. Setelah kebuntuan, 5 elemen dari susunan pedang misterius dan 8 keterampilan sihir lainnya tidak dapat bertahan lagi. Pada akhirnya, sungai pedang ilahi benar-benar menghancurkan 5 elemen dari susunan pedang misterius dan 8 keterampilan sihir lainnya dengan mengorbankan 8.000 bayangan pedang. 1.000 bayangan pedang yang tersisa, membawa kekuatan pedang yang mengerikan, menyerang Sima Tianchen dan yang lainnya. Fokus menyerang Lin Bing dan 7 orangnya. Ah! Serangkaian teriakan terdengar. Di bawah perawatan khusus Cukong, Lin Bing dan 7 orangnya berlumuran darah dan bekas pedang, dan semuanya terluka parah. Hanya 1/10 dari kekuatan mereka yang tersisa. Sima Tianchen dan 5 orangnya seperti gugup mah teh, tergeletak di genangan darah, bahkan tidak bisa merangkak naik. Kelima orang itu telah terluka parah karena mereka telah menekan luka-luka mereka dan mengerahkan badan mereka secara berlebihan untuk menyerang. Sekarang, bahkan jika mereka diberi ramuan penyembuhan tingkat tinggi, mereka tidak akan dapat berdiri dan bertarung lagi. Pemenang pertempuran ini tidak diragukan lagi adalah Cukong. Shen Jiyun dan Xing Haitao yang sedang melihat dari kejauhan, hampir saja membelalakan mata mereka ketika melihat keadaan Sima Tianchen, Lin Bing, dan yang lainnya yang menyedihkan. Mereka mengira Cukong akan kalah dan Cukong akan lolos. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Cukong dapat menghancurkan Sima Tianchen, Lin Bing, dan yang lainnya dalam situasi 1 lawan 14. Itu benar, bukan kemenangan, tetapi kekalahan telak. Bukan hanya Shen Jiyun dan Xing Haitao yang tidak menyangka, tetapi Sima Tianchen, Lin Bing, dan yang lainnya juga tidak menyangka. Pada saat ini, ke-7 orang Lin Bing yang terluka parah semuanya kesal. Mereka seharusnya tidak mendengarkan hasutan Sima Tianchen. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi malah terluka parah. Mungkin mereka harus membayar harga yang sangat mahal agar Cukong mengampuni mereka. Memikirkan hal ini, ke-7 orang Lin Bing segera berubah menjadi tatapan menyanjung dan memohon belas kasihan kepada Cukong. Tuan Chu, ini semua salah paham. Saya bersedia membayar setengah dari harta saya untuk menebus kesalahan. Saya mohon Guru Chu untuk memaafkan saya sekali demi sesama murid kita. Tolong maafkan saya, Guru Chu. Di masa depan, saya akan mengikuti jejak Guru Chu. Sima Tianchen dan 5 orang lainnya yang terbaring di genangan darah tidak mengatakan apa-apa dan tidak berniat meminta belas kasihan. Kelima orang itu semuanya berasal dari keluarga kaya dan terpandang, dan mereka didukung oleh kedua tetua. Mereka tidak percaya bahwa Cukong berani membunuh mereka. Di mata kelima orang itu, Cukong paling-paling akan mengambil cincin penyimpanan mereka. Melihat ini, Cukong tersenyum mengejek di sudut mulutnya. Kalian semua pikir kalian tidak bisa menghadapi mereka. Sungguh lelucon. Apakah permaisuri memiliki metode rahasia pengendalian jiwa tingkat tinggi daripada segel penghancur jiwa? Cukong berteriak dalam hatinya. Ketika dia berada di negeri dongeng, dia meminta permaisuri kekacauan untuk mengajarinya metode rahasia pengendalian jiwa untuk mengendalikan budak, yang disebut segel penghancur jiwa. Setelah segel penghancur jiwa ditanam, dia hanya perlu berpikir untuk membuat jiwa budak itu hancur dan mati. Sekarang setelah mereka tiba di alam dewa, kekuatan segel penghancur jiwa tidak cukup untuk mengendalikan Lin Bing dan yang lainnya. Diperlukan metode rahasia pengendalian jiwa tingkat tinggi. Ya, permaisuri kekacauan berkata dengan lemah. Setelah menerima jawaban positif, cahaya dingin melintas di mata Cukong.
Dia melintas dan langsung menyerang Lin Bing dan 7 orang lainnya. Dia melambaikan telapak tangannya dan langsung menamparkan beberapa segel telapak tangan, menjatuhkan 7 orang itu ke tanah, membuat mereka benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Setelah itu, Chu Kong menyegel kultivasi dan badan Sima Tianchen, Lin Bing dan yang lainnya, membuat mereka tidak dapat bergerak, dan mengambil cincin penyimpanan mereka. Chu Kong, apa yang akan kamu lakukan? Aku adalah murid langsung dari tetua kedua dan tuan muda keluarga Sima. Jika kamu berani membunuhku, akhirmu akan menyedihkan. Chu Kong, ada 12 orang jenius di sini. Jika kau berani membunuh kami, Sekte Surga Jiwa tidak akan pernah melepaskanmu. Sima Tianchen, Lin Bing, dan yang lainnya berteriak. Shen Jiyun dan Xing Haitao, yang sedang menonton dari kejauhan, melihat pemandangan ini dan pergi dengan bijaksana. Tidak peduli bagaimana Chu Kong memperlakukan Sima Tianchen dan yang lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Melihat ini, kesan Chu Kong terhadap Shen Jiyun dan Xing Haitao meningkat 1 poin. Dia mengabaikan ancaman Sima Tianchen dan yang lainnya, dan langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk membangun diagram susunan dewa di sekelilingnya, menyiapkan susunan dewa yang kuat untuk menutupi Sima Tianchen dan yang lainnya untuk mencegah mereka melarikan diri. Kemudian, dia menyiapkan susunan dewa anti mata-mata di sudut, melangkah langsung ke dalamnya, dan langsung memasuki lantai 7 pagoda dengan sebuah pikiran. Tolong ajari aku metode rahasia mengendalikan jiwa, permaisuri, kata Chu Kong. Begitu suara itu jatuh, kekuatan pemanggil datang, dan Chu Kong langsung datang ke lantai 8 pagoda. Permaisuri Chaos mengulurkan jari giok putihnya, menyentuh alis Chu Kong dengan lembut, dan menyampaikan kepadanya sebuah metode rahasia jiwa yang disebut erosi jiwa. Kemudian, tanpa menunggu Chu Kong mengucapkan terima kasih, dia melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. Chu Kong, yang kembali ke lantai 7 pagoda, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk bersila di batu keos dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Di dunia luar, Sima Tianchen, Lin Bing, dan yang lainnya berbisik. Jangan khawatir, Chu Kong tidak akan pernah berani melakukan apapun kepada kita. Dia adalah orang desa dari 4 negara bagian yang lebih rendah. Dia tidak memiliki latar belakang atau keluarga di Taixuan Sensu. Hanya 3 tetua yang menghargainya. Jika dia berani membunuh kita, kekuatan di belakang kita akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Benar, meskipun 3 tetua kuat, mereka tidak dapat melindunginya. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Dengan bantuan benih teratai Chaos, Chu Kong telah berhasil menguasai teknik erosi jiwa. Sudah waktunya untuk berurusan dengan Sima Tianchen dan yang lainnya. Chu Kong mensibir di sudut mulutnya. Dengan sebuah pikiran, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke tanah suci surga jiwa. Saat ini, hanya 1 hari telah berlalu di dunia luar. Chu Kong keluar dari formasi anti mata-mata. Sima Tianchen, Lin Bing dan yang lainnya menatapnya, dengan provokasi di wajah mereka. Chu Kong, biarkan kami pergi dengan patuh, ini adalah satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan. Kami telah membayar harganya, apalagi yang kamu inginkan. Kamu telah mengambil cincin penyimpanan kami, mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi dengan cepat? Jangan terlalu serakah. Chu Kong mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke Lin Bing. Tangannya seperti roda, dan dia dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, kekuatan jiwa yang agung melonjak keluar dari badan Chu Kong. Dan segel jiwa yang aneh mengembun di depannya. Pergi, Chu Kong mengaktifkan segel jiwa yang aneh dan membombardir jiwa Lin Bing. Kutu kupret, kau benar-benar ingin menggunakan metode rahasia jiwa tipe kontrol padaku. Ekspresi Lin Bing berubah drastis, dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Sebagai murid dalam kelas 3 dari Sekte Surga Jiwa, kekuatan jiwa Lin Bing tidak lemah, dan telah mencapai puncak jiwa tingkat ke-6. Namun dibandingkan dengan Chu Kong, masih ada celah tertentu. Belum lagi, dia terluka parah saat ini, dan kekuatannya menurun. Chu Kong telah menyesuaikan kondisinya ke puncak di lantai 7 pagoda. Lin Bing hanya bertahan sesaat sebelum dia tidak bisa lagi melawan. Segel jiwa aneh itu menembus pertahanan jiwanya, tercetak langsung pada jiwanya, dan kemudian menjadi tidak terlihat. Itu hanya akan muncul ketika Chu Kong mendesaknya. Ini adalah teknik erosi jiwa. Setelah diaktifkan,
Segel erosi jiwa yang ditanamkan pada jiwamu akan benar-benar mengikis jiwamu dan membuatmu mati. Chu Kong memperkenalkan. Hanya orang kuat yang ranah jiwanya satu ranah lebih tinggi dariku yang dapat mendeteksi keberadaannya dan memusnahkannya. Ranah jiwa Chu Kong telah melangkah jauh di level ke-7 alam jiwa. Dan kultivator dengan ranah jiwa tertinggi di seluruh surga dewa bawah, tetua agung dari markas besar sekte surga jiwa surga dewa bawah, baru saja melangkah ke level ke-8 alam jiwa. Dengan kata lain, melihat seluruh surga dewa bawah, kecuali Chu Kong. Tidak ada yang dapat membantu Lin Bing membuka segel erosi jiwa. Ketika Lin Bing mendengar perkenalan Chu Kong, dia menunjukkan ketidakpercayaan di matanya. Dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya dan memeriksa jiwanya inci demi inci, mencoba menemukan segel erosi jiwa dan menghancurkannya. Melihat ini, Chu Kong menunjukkan penghinaan di matanya. Dia sedikit mengaktifkan teknik erosi jiwa, dan segel erosi jiwa yang ditanamkan pada jiwa Lin Bing segera melepaskan jejak kekuatan. Ah, ratapan menyakitkan datang dari tenggorokan Lin Bing. Meskipun segel erosi jiwa hanya melepaskan jejak kekuatan, Lin Bing merasakan jiwanya bergetar hebat, dan kekuatan korosif yang aneh menyerbunya, hampir membuat jiwanya terbang menjauh. Dia tidak pernah ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Setelah merasakan kekuatan segel erosi jiwa, Lin Bing menatap Chu Kong dengan ketakutan. Dia benar-benar mempercayai kata-kata Chu Kong. Melihat ini, Tian Jiao lainnya menunjukkan ketakutan di mata mereka. Chu Kong tidak membiarkan mereka menunggu lama, dan melemparkan teknik erosi jiwa pada 10 Tian Jiao kecuali Lin Bing dan Sima Tiansen satu persatu. 10 Tian Jiao tentu saja tidak akan duduk dan menunggu kematian, dan semuanya mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun hasilnya sama dengan Lin Bing. Chu Kong dengan paksa menerobos pertahanan jiwa mereka dan menanamkan tanda erosi jiwa pada jiwa mereka. Agar 10 Tian Jiao mengingat, Chu Kong akan sedikit mengaktifkan teknik erosi jiwa setiap kali dia menanam tanda erosi jiwa. Biarkan Tian Jiao yang ditanam dengan tanda erosi jiwa mengalami rasa sakit karena jiwa mereka terkikis. Seperti Lin Bing, ke-10 Tian Jiao menjerit kesakitan dan menatap Chu Kong dengan ketakutan. Sima Tiansen menatap Chu Kong yang datang, matanya penuh dengan kebencian. Dia tidak menyangka bahwa Chu Kong benar-benar memiliki metode rahasia pengendalian jiwa yang begitu kuat di tangannya. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Chu Kong telah memperoleh warisan dari orang kuat tak tertandingi dari Zhongshentian. Wah, keluarga Simaku adalah keluarga papan atas di Xia Sentian, dengan warisan yang panjang dan latar belakang yang mendalam. Tidak hanya memiliki warisan dari orang kuat Zhongshentian yang tak tertandingi, tetapi bahkan dapat menggunakan metode rahasia untuk menghubungi kekuatan Zhongshentian. Sima Tiansen menggertakkan giginya dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat teknik rahasia pengendalian jiwamu, keluarga Simaku pasti akan memiliki cara untuk menyegelnya. Ketika saatnya tiba, ayah dan guruku akan menangkapmu, dan ada banyak cara bagimu untuk membuka teknik rahasia itu. Chu Kong merasakan kebencian di mata Sima Tiansen, dan tahu bahwa dia memiliki hati yang pendendam. Selama dia diizinkan meninggalkan tanah suci surga jiwa hidup-hidup, itu pasti akan menyebabkan balas dendam yang gila. Mulut Chu Kong melengkung dengan seringai. Alasan mengapa dia memilih untuk mengendalikan Lin Bing dan yang lainnya adalah karena membunuh 12 jenius sekaligus memang akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun, ke-12 orang ini semuanya adalah murid dalam kelas 3 dari Sekte Surga Jiwa. Jika dia membunuh mereka semua, para jenius teratas dari Sekte Surga Jiwa akan dibunuh olehnya. Namun, membunuh satu orang saja tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dan itu juga dapat mengejutkan Lin Bing dan yang lainnya. Sima Tiansen tiba-tiba merasa dingin di sekujur badannya, merasakan niat membunuh yang terpancar dari Chu Kong. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia berteriak dengan suara takut-takut, "Chu Kong. Tuanku adalah tetua kedua, dan ayahku adalah kepala keluarga Sima. Jika kau berani membunuhku, ayahku dan tuanku tidak akan pernah melepaskanmu." Sebelum dia selesai berbicara, energi pedang yang tajam langsung menyapu lehernya, dan kepala serta badannya terpisah. Kepala Sima Tiansen berguling ke bawah seperti bola, matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Chu Kong benar-benar akan membunuhnya. Bukan saja dia tidak mengharapkannya, tetapi Lin Bing dan yang lainnya juga tidak mengharapkannya. Ke-11 Tian Jiao tidak bisa berhenti gemetar, dan hati mereka sangat takut.
Ketika Cukong menanamkan tanda erosi jiwa pada mereka, mereka masih memiliki keberuntungan, berpikir bahwa Cukong pasti tidak akan membunuh mereka. Akibatnya, Cukong membunuh Sima Tiansen dalam sekejap mata. Dia adalah murid langsung dari tetua kedua, tuan muda dari keluarga Sima. Melihat seluruh surga dewa bawah, dia adalah tuan muda teratas. Akibatnya, dia mati di tangan Cukong. Meskipun identitas ke-11 dari mereka luar biasa, tidak ada dari mereka yang dapat dibandingkan dengan Sima Tiansen. Cukong berani membunuh bahkan Sima Tiansen, apalagi mereka. Pada saat ini, Lin Bing dan yang lainnya telah sepenuhnya menyesuaikan mentalitas mereka dan menganggap Cukong sebagai tuan mereka, tidak berani memiliki satu pikiran pun. Di luar tanah terberkati surga jiwa, tetua kedua, yang memiliki wajah tenang, tiba-tiba merasakan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia memutar tangan kanannya dan mengeluarkan token giok yang rusiak dari cincin penyimpanan. Itu adalah token giok Natal Sima Tiansen. Bagaimana ini mungkin? Tetua kedua menunjukkan ketidakpercayaan di wajahnya. Kultivasi Sima Tiansen telah mencapai tahap awal tingkat ke-6 Raja Surgawi, dan ada 4 Tian Jiao yang membantunya. Selain itu, dia dan Sima Xuanfeng menyiapkan kartu truf teknik rotasi 5 elemen, yang cukup untuk mengancam tingkat ke-7 akhir Raja Surgawi. Bagaimana mungkin Cukong bisa membunuh Sima Tiansen? Mungkinkah Cukong telah bergabung dengan Tian Jiao lainnya? Atau apakah salah satu dari 4 pembantu Sima Tiansen mengkhianatinya? Tetua ketiga menatap tetua kedua dengan wajah muram, dan matanya berkilat. Sepertinya tetua ini meremehkan Cukong. Tetua ketiga berpikir dalam hati. Di tanah suci surga jiwa, Cukong merasakan perubahan sikap Lin Bing dan yang lainnya, dan mengangguk puas. Aku menerima cincin penyimpananmu sebagai permintaan maafmu. Masalah hari ini sudah selesai. Lin Bing dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak hanya tidak mengeluh, tetapi mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih, Tuan Chu. Tuan Chu benar-benar murah hati. Tuan Chu berpikiran luas, yang mengagumkan. Cukong secara alami memahami prinsip memberikan kencan yang manis setelah tamparan. Jika Anda ingin Lin Bing dan yang lainnya patuh, Anda tidak bisa hanya menyiksa mereka, Anda juga perlu memberi mereka beberapa hadiah. Cukong melambaikan tangannya, dan 450 esensi giok jiwa Tianyan muncul di depannya, memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Melihat ini, Lin Bing dan yang lainnya semua membuka mata mereka lebar-lebar. Sebelum mereka bisa berbicara, sebuah adegan yang lebih mengejutkan mereka muncul. Cukong melambaikan tangan kanannya lagi dan mengeluarkan sejumlah besar harta karun dari cincin penyimpanan, seperti, pil penempaan badan 5 elemen kelas atas, pil ki bergizi King Yuan kelas atas, Del. Lin Bing dan yang lainnya juga melihat biji teratai aneh di antara harta karun itu, yang memancarkan sajak kekacauan yang misterius dan tak tertandingi. Itu adalah benih teratai kekacauan. Dengan penglihatan Lin Bing dan yang lainnya, mereka dapat melihat sekilas bahwa benih teratai kekacauan sangat berguna untuk kultivasi, yang dapat memungkinkan orang memasuki keadaan pencerahan misterius dan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Cukong berkata dengan tenang, selama kamu melakukannya dengan baik, kamu mungkin mendapatkan sumber daya kultivasi yang berharga ini. Lin Bing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Chu, apakah itu termasuk benih teratai? Termasuk. Setelah mendapat jawaban setuju dari Cukong, Lin Bing dan yang lainnya sangat bersemangat dan menyatakan tekad mereka. Tuan Chu, jika kamu memiliki kebutuhan di masa depan, katakan saja padaku. Meskipun keluarga Linku tidak sebaik keluarga Sima, itu juga merupakan keluarga kelas 1 di Taixuan Shenzhou dan memiliki pengaruh tertentu. Tuan Chu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah berani pergi ke barat. Jika aku mengkhianati Tuan Chu, biarkan aku dimusnahkan dan tidak pernah bereinkarnasi. Bersambung.